Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammad Setiabudi, program S1 PGSD, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Di sini saya bersama dengan teman saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah kami Ilmu Budaya Dasar dengan tema Manusia dan Peradaban. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Akilatul Mar'as Salsabila. Saya bersama dengan kedua rekan saya. Yang pertama ada Ibu Sriwiyati dan yang kedua ada Mbak Yuhanit Nur Habibah. Mengingat waktu, kami akan menjelaskan latar belakang kami memilih judul Manusia dan Peradaban karena manusia merupakan makhluk yang mempunyai akal jasmani dan rohani. Manusia dituntut untuk berpikir, menggunakan akalnya untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Kemudian suatu peradaban merupakan wujud dari tahapan-tahapan yang mana berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian materi berikutnya yaitu pertama hakikat manusia. Perlu kita ketahui hakikat manusia dapat dipandang dari berbagai macam sudut. Yang pertama dari menurut pandangan Islam, bahwa manusia adalah merupakan suatu hakikat yang mempunyai dua dimensi, material dan imaterial. Yang dimaksud material adalah jasad, sedangkan imaterial adalah akal, pikiran, ruh, di mana ruh itu akan kekal, akan dibangkitkan, sedangkan jasad akan hancur karena kematian. Kemudian kalau dipandang menurut sudut dari psikologi biologis, manusia sebagai manusia membutuhkan makan, minum, sandang, pangan, dan lain-lain yang layaknya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang dimaksud dengan peradaban. Peradaban menurut Virgil sebagaimana yang dikutip oleh Oman Sukmana, peradaban adalah perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang diperoleh manusia dan penduduknya. Sedangkan menurut Berend de Haas, peradaban adalah seluruh kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan teknik. Jadi peradaban adalah bidang kehidupan untuk kegunaan yang praktis. Sedangkan kebudayaan adalah sesuatu yang berasal dari hasrat dan gairah yang lebih murni di atas tujuan yang praktis hubungannya dengan masyarakat. Sedangkan peradaban menurut Profesor Dr. Kunchoro-Ningrat, peradaban adalah bagian-bagian kebudayaan yang halus dan indah seperti kesenian. Dengan demikian, peradaban adalah tahapan tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula. Kemudian antara keduanya, peradaban dan manusia, hubungan antara peradaban dan manusia itu sangat erat. Manusia dan peradaban adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan cipta, rasa, dan karsa itu akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Antara manusia dan peradaban mempunyai hubungan yang erat juga, karena di antara keduanya saling mendukung untuk menciptakan suatu kehidupan yang sesuai kodratnya. Suatu peradaban timbul karena ada yang menciptakan, yaitu diantaranya faktor manusianya yang melaksanakan peradaban tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi peradaban, salah satunya ada pendidikan.
Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh manusia dalam kehidupannya, maka semakin mudah pula manusia menjalani kehidupannya. Selain itu, pendidikan juga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peradaban, baik positif maupun sebaliknya. Wujud peradaban moral meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada nilai-nilai masyarakat dalam hubungannya dengan kesusilaan. Nah, yang kedua ada norma. Norma meliputi aturan, ukuran, dan pedoman yang dipergunakan dalam menentukan sesuatu benar atau salah, baik atau buruknya manusia. Ketiga ada etika, nilai-nilai norma moral tentang apa yang baik dan buruk dan menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia. Bisa juga diartikan sebagai etiket, sopan santun. Maksudnya, aspek peradaban. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang terdiri dari tubuh dan jiwa sebagai suatu kesatuan yang utuh dan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia memiliki akal yang berfungsi sebagai alat berpikir dari sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Problematika peradaban. Arus informasi yang berkembang cepat membuka cakrawala pandangan manusia makin terbuka luas. Teknologi yang sebenarnya merupakan alat bantu atau ekstensi kemampuan diri manusia, sekarang ini telah menjadi sebuah kekuatan otonom yang justru membelenggu perilaku dan gaya hidup kita sendiri. Faktor utama dalam perubahan ini adalah adanya globalisasi. Apa yang Anda ketahui tentang globalisasi? Ya, jadi globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga ia mampu mengubah seluruh dunia secara mendasar. Dan terakhir yang akan kita bahas adalah contoh kasus manusia dan peradaban. Oke, sebelumnya kita flashback terlebih dahulu. Contoh yang pertama, pada masa tradisional sebelum masa modern, di mana populasi penduduk masih sedikit, masyarakat beranggapan bahwa banyak anak maka banyak rezeki. Tetapi seiring peradaban manusia, populasi penduduk semakin meningkat, sehingga pada masa modern ini diterapkan 2 anak lebih baik untuk menentukan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk mencapai hal tersebut, salah satunya diupayakan adanya program KB oleh pemerintah. Yang kedua, pada zaman dahulu masyarakat tradisional di mana belum mengetahui teknologi modern. Masyarakat Indonesia masih memegang teguh budaya ketimuran, di mana yang muda lebih menghormati yang lebih tua. Adanya aturan bergaul dalam masyarakat masih memegang teguh norma kesopanan. Namun seiring perkembangan zaman di masa modern sekarang, di mana masyarakat sudah mengenal teknologi canggih dan memungkinkan budaya luar mudah masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga berdampak pada cara bergaul masyarakat mulai mengikuti budaya barat yang cenderung egosentris dan pergaulan bebas. Contoh yang terakhir yaitu pada zaman dahulu belum ada ilmu tentang kebidanan, serta belum ada teknologi yang memadai untuk mendukung dalam dunia kesehatan. Tapi seiring perkembangan peradaban manusia,
ilmu mengenai kesehatan ibu dan janin semakin maju dan berkembang, serta ditemukan teknologi yang mendukung kesehatan ibu dan janin, sehingga memperbaiki angka resiko pada ibu dan janin. Ya, dari penjelasan dari awal sampai akhir dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia seutuhnya adalah sebuah matriks yang mempunyai akal jasmani dan rohani. Sedangkan peradaban merupakan bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah. Oleh karenanya, manusia dan peradaban tidak bisa terpisahkan, karena manusia memiliki cipta, rasa, dan karsa. Oke, demikianlah pembahasan materi tentang manusia dan peradaban dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Apabila ada kata-kata yang kurang berkesan atau kurang pas, mohon dibetulkan karena manusia adalah tempatnya hilaf. Oke. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik kolom komentar di bawah ini. Di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Bye-bye. Tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.